Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 24 Agustus tahun 2026. IHSG hari ini ada di angka berapa nih? Bentar. IHSG Senin, besok libur ya IHSG-nya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya, jadi libur sehari itu IHSG-nya. Hari ini dia koreksi 0,3%, ada di angka 6.501 rupiah ya. Asingnya hari ini gimana? Asingnya net sale 556 miliar. Terus valuasi transaksinya sih 13 triliun ya hari ini. Nah gitu. Terus yang dijual asing hari ini ada di saham apa? Net foreign sale-nya Bank BRI ya, dijual 178M netnya. Bumi 105, TPIA 89, ISAT, DSSA, BBNI, dan BMRI ada nggak nih yang lagi heboh? Nggak ada ya, asing nggak dengar kali ya. Terus yang diakumulasi asingnya ada TINS ya, BRMS, emas nih. Saham-saham emas lagi di gimana ya, karena di Amerika lagi begitulah ya, harga emas kan naik ya, otomatis saham-saham emas nantinya ya harusnya bisa naik gitu, karena harga emas acuannya naik gitu. Oke, gitulah gambaran untuk hari ini. Dan yang lagi trending stock di Stockbit hari ini ada apa aja nih, kita lihat dulu ya. Inet, Bumi, DSSA, nggak kemana-mana ya. Ada Papi Padi sama Pipa ya. Padi naik 8%, Pipa naik 14%, IJA naik 3%, TPA koreksi 2%-an. Terus Bank Mandiri nih yang bekuin saham demonstran ya, karena disuruh Pak polisi sih katanya jadi gitu. Iya, koreksi cuma 0,4% ya. Banyak banget boykot, lagi rame. Tapi iya, untuk perusahaan segede gini ya susah ya. Terus BRMS naik 5%, terus Bank BRI koreksi 1,5%, Cuan naik 1,2%, terus Airgas naik 12%, Antam, PEK, Uman, terus Koin dan Demas ya. Demas nih kalau kalian beli pas kita bahas kemarin terakhir di 149 harganya ya. Sekarang ya gara-gara AI ya, yang di lokasinya di Cikarang nih, kayak si Demas, kita lihat watchlist gue ya. Si Demas naik, terus si Power ya naik, saham pegangan gue juga. Power malah naiknya kenceng banget, tadi sih sempat 10, sekian persen ya naiknya hari ini. Sekarang ada di angka 910, tadi sempat ke 955 juga deh kayaknya. Nah di sini nih di jam 10-an lewat ya. Terus Demas juga tadi sempat naik lumayan. Demas nih pucuknya tuh 183-an, cuma closing di 177 ya. Terus saham yang di situ apalagi ya, ini yang berhubungan sama si JAR ya kalau nggak salah. JAR apa ya, gua lupa. Oh bukan JAR, bukan ini, lupa satu lagi pokoknya ada. Cuma yang bagus sih kalau dilihat di laporan keuangannya si Demas sama si Power ya gitu. Jadinya kalau megang ini sih aman-aman aja gitu ya. Sekarang pun jadinya floating profit ya, kalau belinya di harga bawah gitu. Floating profitnya lumayan lagi, itu bisa 20 sampai 30% ya. Udah mantep lah gitu ya, lumayan. Nah hari ini gua pengen bahas saham Transpower Marine ya, atau si TPMA. Ini kemarin di komen ada yang nanya, "Bang, bahas TPMA dong," katanya. Boleh lah ya. TPMA seperti yang udah gue jelasin di kuartal 1 kemarin ya. Kata gue gini bilangnya, kalau ada kesempatan untuk exit ya, kalian buang aja ini saham gitu kalau menurut gue ya. Karena kenapa nih, kalau misal kemarin di 540, sekarang harganya malah 458 ya. Meskipun di kuartal 2 ini naik ya revenue sama net profitnya dibanding kuartal 1 ya, tapi jauh banget kalau dibanding 2025 nih. Turunnya
60% lebih malah ya. Ini dari 294 sekarang estimasi cuma dapat 110-an ya. Tapi semua aja Q3 Q4 naik. Meskipun naik, tapi menurut gue ini sangat berat ya kalau untuk dipegang. Ya kalau mau pegang lama gitu ya ibaratnya. Saham perkapalan itu penyusutannya gede banget ya. Terutama dia kan punya kapal baru ya, berarti kan penyusutannya itu makin canggih lah, mungkin membebankan, mungkin menggerus laba lah ibaratnya gitu. Jadi gua kenapa ngomong begitu, karena gua ada pengalaman di saham Nelly ya. Nah di sini nih, saham Nelly kan hancur juga nih. Dulu mah sempet 500, 400 ya harganya ya. Tuh di sini. Bahkan 600 ya, belum lama tuh, baru 3 tahun. Nah, gua beli di mana ya dulu? Pokoknya gua kayak sebelum di sini deh. Nah, sinian lah. Sempet naik ke 500 lebih akhirnya kan. Average gua kan masih di berapa tuh? Di 400-an, hampir 500 lah. Cuma nih ada melenting dikit nih ya. Akhirnya gua bisa keluar ya, bisa exit gitu dengan nggak rugi gitu. Jadi karena gua ngelihat, di sini udah sulit banget ya secara revenue turunnya banyak, apalagi net income turunnya ini sampai minus Q1 ya. IPS-nya ya udah nggak bakalan ada ya. Kalau kita ngarepin dividennya aja ya susah ya kalau megang saham gini, kecuali lu emang tipikal yang setia banget gitu ya. Ya ngapain ya kalau udah ketahuan bakal buruk sih, kalau menurut gue ya segera aja kalau ada kesempatan untuk exit ya, apalagi dengan kondisi yang nggak rugi ibaratnya ya, mendingan kalau gua mah exit aja, terus timpukin ke saham yang masih stabil gitu ya. Kita kan harus itu ya, harus reaktif lah terhadap laporan keuangan gitu. Janganlah ntar juga naik, Q2 naik, Q3 juga ntar naik. Ya emang bisa naik ya, tapi kan nggak signifikan naiknya. Dan apakah itu naiknya bisa cuma kayak setahun langsung naik lagi ya, langsung normal lagi atau enggak gitu, atau malah nanti kalian ngendok bertahun-tahun ya, jadinya buang-buang waktu ya. Kalau averaging down pun ya, kalau melihat EPS-nya jadi tipis begini ya, dia harus bagiin payout ya minimal sama dengan ini harus 134% ya gitu ya. Jadinya PR banget gitu. Jadi ya itulah, harga untuk entry itu sangat menentukan, terus kita reaktif terhadap kinerja juga itu sangat menentukan ya dalam mengarungi investasi di bidang dividend play gitu tentunya ya. Jadinya nggak boleh nggak boleh cinta mati lah kalau menurut gua. Karena bisa menjerumuskan lah gitu. Nah oke ya, tapi itu balik lagi, semuanya keputusan ada di tangan kalian. Itu gua ngomong berdasarkan pengalaman yang pernah gua alami aja gitu di saham ini nih, saham Nelly ini ya. Ini TPM aja kan saham masih ini kan, masih sama lah ya, saham perkapalan gitu ya. Bisa naik lagi kapan ya gua nggak tahu ya. Nanti kalau misalnya batu bara ya booming lagi ya, otomatis angkutan mereka ya meledak juga gitu. Kalau sekarang kan batu baranya juga lagi enjoy aja gitu ya, batu baranya enjoy tapi harga sahamnya nggak terlalu turun signifikan gitu. Jadi mau nyicil sekarang pun ya kayak ya udahlah gitu, wait and see aja gitu. Kata orang sih kalau lagi dilupain ya harusnya kita akumulasi ya, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kita perhatikan dulu dengan benar ya gitu. Apakah akumulasi ya pas lagi dilupain ya, emang saham batubara kan sekarang lagi nggak terlalu in lah gitu. Tapi jangan serta-merta lu langsung hajar kanan juga gitu. Oke. Nah untuk si TPMA ini transaksi hariannya ada di angka berapa nih? Hari ini cuma 550 juta ya. Pasar sih lagi sepi, masih sepi ya, cuma 13 T-an kan tadi. Kalau lagi rame bisa 20 T ke atas gitu ya. Closing di harga berapa nih? Masih ya 458. Berarti market cap-nya 1,6 triliun ya. Total ekuitasnya sih nggak kemana-mana ya dibanding kuartal 1 gitu. Kalau dibanding 2025 gimana? Anteng ya secara ekuitas gitu. Ini banyak yang percaya ya perusahaannya bagus katanya, gitu-gitulah pokoknya.
Tapi kan kita ini ngarepinnya dividennya ya. Kalau ya emang perusahaannya bisa terbilang oke lah, bagus lah ya gitu. Tapi kalau ngasih returnnya kecil ya kita ngapain gitu ya. Itu. Nah, harga buku dia 732 sebenarnya ya, PBP-nya sangat kecil, di bawah 1, cuma 0,6 kali. ROE-nya kecil berarti ya. Kita lihat returnnya. Return and equity 7,5% ya secara TTM untuk 2026. Bisa naik, bisa turun tentunya. Liabilitasnya juga lumayan sekarang kan, jadi nambah terus nih, 93%. DER-nya ada di angka 2,4 triliun. Dibanding 2025 sih naik ya, sekarang banyak. DER-nya lumayan ya. Terus total aset jadinya 4,9 triliun. PS sekarang sih masih di 14 kali ya. Nah, laba ditahannya juga lumayan lah, ada ya 1,3 triliun gitu. Nah, secara revenue sih naik. Nah, di kita kelihatan nih 445M naik ke 639M ya. Gross profit juga naik. Nah, ini kurang nih nolnya. 127M ya. Gross profitnya 20%an dan net profitnya kecil ya, 6,5%. Tinggal 42M doang. IPS untuk Q2 ya 12 perak. Jumlah secara 2 kuartal ini 15 ya, berarti secara anualis kurang lebih 31 nih IPS-nya. Ini kalau stagnan ya kinerjanya. Kalau naik ya juga nggak bakalan membantu banyak ya, karena ini udah susah banget ngejar IPS 2025 aja dia susah nih. IPS 2025 dia 83 ya. Aja 2024 113 kan, turunnya lumayan. Ini sama nih 2023 cuma 85 gitu. Terus mana tadi? IPS-nya 31 ya, payout rasionya 50% malah tahun kemarin ya 2025. Ya, makin kecil aja dong. Ya kurang lebih IPS-nya 15 perak per lembar ya. Di harga sekarang ya dapat dividen sih 3,4% ya. Jauh banget ini dari standar minimal kita ya 10% gitu. Masih banyak saham-saham yang lain yang bisa ngasih return lebih gede dari si TPMA ya. Nah, kalau menurut gua alangkah lebih baiknya ya gitu, kalian yang para holder sejatinya silahkan lah, tapi itu terserah kalian ya. Tapi kalau ada kesempatan untuk exit dengan exit nggak rugi ya, itu sih kesempatan emas banget sih kalau menurut gua ya gitu. Kalau berat cut loss ya udah di hold aja terus ya. Kalian harus percaya dengan perusahaan apa yang kalian pegang gitu ya. Terus TPMA 31 ya. 31 ini 50%. Posisi berapa nih? Yield. Mana dong? Hilang. 35 ya, posisi masih bontot nih. Gua masih nunggu BSSR nih, pegangan kita juga ya, naik terus harganya. Terus ADI udah keluar belum? Dia ADI kita pegang ya, sama Adro juga masih ya mantap lah ya, naik terus meskipun porsinya si ADI cuma sedikit ya karena sahamnya bonusan doang. Terus saham gratis sih berarti. Adro juga hari ini naik kencang nih, Adro ya. Pokoknya grup ini nggak pernah mengecewakan lah ya, naik 3% nih. Terus laporan keuangannya udah ada belum? Belum muncul ya, Q2 nya ADI juga belum nih harusnya. Gak tahu nih lagi nungguin apa, dia lagi di audit ya, mau ngapain gua nggak tahu ya. Terus apalagi, kayaknya itu dulu lah ya. Kalau masih penasaran, baca aja laporan keuangannya ya si TPMA ini ya. Kalian ubek-ubek ke situ buat ngeyakinin diri kalian apakah ini akan di hold terus atau ya switch ke saham lain yang lebih oke tentunya gitu ya. Ya semoga aja kalian yang memutuskan untuk hold terus ya si TPMA, gua doain kinerjanya semakin membaik ya gitu. Kita lihat dulu ada si penghuninya nggak nih, biasanya suka nongol terus di sini.
Mana Doraemon ganteng ya? Nggak ada ya. Biasanya suka suka rame terus dia. Kalau lagi sahamnya harganya lagi bagus gitu. Cuma sekarang ya nggak ada ya. Itulah. Pokoknya segitu dulu untuk si TPMA. Semoga video ini ada manfaatnya dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.